Di mana beli? Di rumah nih. Udah, nggak usah banyak bacot kalian. 1, 2, 3, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Pandean yang yang isinya Muhammad Zaki Auzan dengan NIM 2100018030, Muhammad Habli Islami Solihin dengan NIM 2100018354, dan juga dengan Muhammad Syafiq dengan NIM 2100018245. Nah, jadi sini kami mempunyai judul yaitu pengangkatan karyawan tetap dengan metode analistik hierarki proses atau AHP. Oke, kita lanjut. Nah, ini akan dijelaskan oleh Muhammad Habli Islami Solihin. Oke, untuk latar belakangnya yaitu karyawan adalah aset dalam sebuah perusahaan yang merupakan badan penggerak di perusahaan. Perusahaan yang memiliki karyawan dengan kualitas dan kompetisi yang baik akan membuat semua proses pekerjaan dapat dikelola dengan mudah. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas dan kompetensi adalah pengangkatan karyawan menjadi karyawan tetap. Karyawan tidak hanya membantu mempromosikan reputasi perusahaan, mereka juga terlibat dengan setiap elemen bisnis. Dari sekedar menjalani komunikasi dengan pelanggan, melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dari perintah yang diberikan, hingga bertanggung jawab pada hasil produk. Karena itu, tidak berlebihan jika perusahaan berupaya memperlakukan karyawan dengan baik, bukan saja dengan memberikan gaji yang baik ataupun tunjangan yang layak, tetapi juga lingkungan kerja yang kondusif. Perusahaan juga akan merasa perlu untuk memelihara bakat karyawan demi meningkatkan peluang mereka untuk sukses. Pengangkatan karyawan tetap merupakan agenda yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai usaha pengembangan karir bagi seorang pegawai kontrak yang telah menjalani masa perjanjian kontrak. Manfaat dari proses perekrutan dan seleksi adalah untuk mendapatkan orang yang tepat untuk sumber daya manusia yang baru. Perekrutan dan seleksi merupakan proses yang lama, rumit, dan banyak peluang untuk membuat keputusan yang salah. Karyawan tidak tetap adalah pekerja yang memiliki kontrak kerja dalam waktu yang sudah ditentukan. Umumnya karyawan jenis ini hanya dipekerjakan saat kebutuhan disepakati. Berhentikan sewaktu-waktu ketika jasanya sudah tidak. Karyawan jenis ini bisa mempunyai hak tetapi cenderung lebih sedikit dari karyawan tetap, sehingga pengangkatan karyawan tetap diperlukan. Ini berarti terdapat pula kemungkinan besar bahwa karyawan yang akan diterima tidak mencapai standar yang diinginkan. Ini juga berarti kemungkinan sangat besar untuk tidak memperoleh kandidat terbaik, terutama jika pengangkatan karyawan merupakan suatu yang penting untuk keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Untuk menghasilkan suatu keputusan yang tepat dan transparan, diperlukan suatu metode yang mampu memberikan solusi dalam menentukan karyawan tetap sehingga perusahaan dan karyawan tidak merasa dirugikan. Sistem penentuan keputusan merupakan sistem yang memberikan dukungan solusi dari masalah yang semi terstruktur dan terstruktur. SPK mendukung berbagai level. Untuk individu dan juga kelompok, ada banyak metode yang bisa digunakan dalam membantu menunjang keputusan. Metode yang digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan yaitu dengan metode AHP. Metode AHP membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstrukturkan suatu hierarki kriteria. Pihak yang berkepentingan hasil dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif, sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat. Metode AHP dapat memecahkan masalah yang kompleks atau tidak bersangka dengan aspek atau kriteria yang cukup
banyak kompleks. Ini disebabkan oleh faktor salah yang belum jelas, ketidakpastian persepsi pengambilan keputusan, serta ketidakpastian tersedianya atau bahkan tidak ada sama sekali data statis yang akurat. Oke, terima kasih kepada Mas Muhammad Habli. Lalu di sini saya akan menjelaskan definisi masalahnya. Di sini ada 4, yaitu jenis masalah, ada jenis keputusan. Nah, jenis masalah ini dia semi terstruktur. Nah, kalau jenis keputusan ini terprogram. Lalu yang bagian C ada tahapan pengembangan aplikasi. Nah, ini adalah model keputusan dengan flowchartnya. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Sini ada start, lalu ada ke identifikasi masalah, selanjutnya ada perumusan masalah, lalu ada batasan masalah, tujuan penelitian, penyusunan kriteria, penyusunan soal, lalu ada pengisian soal, pengumpulan dan pengolahan soal, lalu ada fase penilaian, lalu di sini ada hasil, ada tidak memenuhi hasil atau ada yang memenuhi, dan itu akan lanjut ke wawancaranya. Nah, setelah tes wawancara itu ada hasil lagi, ada yang tidak memenuhi dan ada yang lolos ke lanjut uji karyawan. Nah, yang di bagian A ini selanjutnya ada rekapitulasi hasil tesnya, lalu ada pengolahan data AHP, selanjutnya ada analisis dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Setelah itu ditutup. Nah, kita lanjut ke bagian yang 2. Nah, untuk basis pengetahuan ini ada variabel logikanya itu ada E1 hingga 7. Lalu untuk ekspresi logikanya E1 itu memiliki lebih dari 6 jenis karyawan, E2 itu nilai calon karyawan tetap dengan nilai yang sangat bagus, E3 itu nilai calon karyawan tetap dengan nilai yang bagus, E4 itu ada nilai calon karyawan tetap dengan nilai biasa, E5 itu kualitas karyawan sesuai kategori, dan E7 itu keputusan manajer dengan memberikan rating. Nah, ini adalah model proses bisnisnya yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Syafiq. Oke, untuk proses bisnis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sebagai admin, manajer, dan HRD. Yang pertama, admin itu pendataan karyawan. Selanjutnya cetak form pengajuan karyawan tetap. Lalu menghitung nilai terbaik. Setelah itu mereka hasil penilaian. Terus diteruskan kepada manajer. Itu untuk melihat laporan pengajuan karyawan tetap. Dilanjutkan lagi kepada HRD. Itu menerima pengajuan karyawan tetap. Nanti di HRD itu menyetujui atau tidak menyetujui. Kalau menyetujui akan masuk ke manajer, itu akan mengetahui laporan pengajuan karyawan tetap gitu. Monggo Mas Syafiq. Selanjutnya model basis data. Di sini itu ada 7 entitas. Yang pertama itu matriks perbandingan kriteria, terus matriks perbandingan alternatif, terus ada kriteria, ada bobot kriteria, ada penilaian kriteria, skor akhir alternatif. Selanjutnya desain interface. Ini adalah aplikasi dari model sebelumnya. Yang pertama-tama ini akan login sebagai karyawan. Nanti karyawan akan memasukkan ID. Jika tidak punya ID akan membuat akun terlebih dahulu.
Lalu pada tampilan awal itu nanti ada absensi, pengajuan izin, lalu ada pengumuman, ada pesan dan info pengajuan karyawan tetap. Di bagian profil itu ada email, nama, dan ini. Selanjutnya, pesan digunakan untuk pesan masuk jika karyawan tersebut keterima di perusahaan tersebut. Untuk info pengajuan karyawan tetap, nanti menunya ada 3, yaitu info seleksi karyawan tetap, ada timeline, dan juga pengajuan karyawan tetap. Untuk pengajuan karyawan tetap, itu nanti untuk upload berkas, untuk upload CV, jabatan, dan mulai tes. Selanjutnya, untuk yang terakhir ini adalah jika login sebagai HRD. Jadi HRD ini akan menerima data dari karyawan yang telah diinputkan setelah melalui proses tes untuk pengajuan karyawan tetap, dan pihak dari HRD sendiri akan menerima atau menolak dari karyawan tersebut melihat dari hasil skor tes gitu. Gambar deskripsi sistem secara umum. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam merekrut karyawan tetap berdasarkan penilaian. Di aplikasi ini mempunyai fitur login di mana kita bisa login sebagai HRD, manajer, ataupun calon karyawan tetap. Aplikasi ini juga memiliki fitur absensi baik untuk karyawan tetap ataupun calon karyawan. Dan ada juga pengajuan izin di mana ini berfungsi untuk memudahkan semua karyawan yang ada di perusahaan dalam mengajukan izin kerja. Ada fitur pesan di mana ini ditujukan untuk calon karyawan. Ada fitur pengumuman di mana ini ditujukan untuk seluruh karyawan tetap perusahaan. Ada fitur info pengajuan karyawan tetap di mana setiap calon karyawan harus mengakses fitur ini terlebih dahulu sebelum mendaftar atau mengajukan diri sebagai karyawan tetap di perusahaan dengan beberapa kelengkapan berkas yang harus diisi. Dan terakhir ada fitur profil di mana terdapat data diri dari karyawan perusahaan. Oke, terima kasih Mas Syafiq. Nah, lanjut kita ke kesimpulan. Jadi, karyawan itu adalah aset dalam sebuah perusahaan yang merupakan badan penggerak di perusahaan. Nah, perusahaan yang memiliki karyawan dengan kualitas dan kompetensi yang baik akan membuat semua proses pekerjaan dapat dikelola dengan mudah. Pengangkatan karyawan tetap merupakan agenda yang dilaksanakan oleh perusahaan sebagai usaha pengembangan bagi seorang pegawai kontrak yang telah menjalani masa perjanjian kontrak. Nah, karyawan tidak tetap adalah pekerja yang memiliki kontrak kerja dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, umumnya karyawan jenis ini hanya dipekerjakan saat dibutuhkan sesuai kontrak yang disepakati. Nah, dan aplikasi ini dibuat untuk memudahkan perusahaan, terutama tim HRD dalam menentukan calon karyawan tetap yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Pandian. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.